Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bakal mencabut pertandingan Piala Dunia 2026 dari Boston, Massachusetts setelah menuding sebagian wilayah kota itu diambil alih oleh kerusuhan. Bahkan Trump menyebut wali kota Boston, Michelle Wu, sebagai sosok yang tidak baik. Trump mengisyaratkan dirinya dapat memindahkan pertandingan ke kota lain jika menilai situasi keamanan tidak memadai. Belum jelas apa yang dimaksud oleh Trump, tetapi pada awal bulan ini terjadi protes pro-Palestina di Boston Common yang berujung bentrokan dan menyebabkan 4 polisi terluka. Namun pernyataan ini segera ditanggapi oleh FIFA. Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani menegaskan bahwa turnamen FIFA berada di bawah yurisdiksi FIFA. Namun setelah pernyataan Montagliani tersebut, pihak FIFA menyampaikan kepada Sky News bahwa pemerintah Amerika Serikat punya hak untuk mengatur keamanan sebagai merespons atas rencana Trump mengganti kota penyelenggara Piala Dunia 2026 dari Seattle ke tempat lain. I know you talked about having some distaste for Boston recently. Is this one of the cities that you might be looking into? And can you give us a hint about other cities that you might be? You're saying for where? For where? For Boston. Yeah, well, Boston has a bad mayor who at least is a reasonable IQ person. You know, most of them are low IQ, but and they're so bad. I mean, what's going on in Chicago is just, you'd think the guy would say, hey, look, we have a problem, Mr. President. Could you come in and straighten it out? We could have that done in a month if we had their cooperation. It's going to be done anyway, but we could have it done in a month. Yeah, Boston, she's got 4 areas that are, wrong. And, somebody said, would we think about taking the World Cup away from Boston if they don't straighten it out? And the answer is yes, we have the right to do that with FIFA. So if we think that LA is going to be bad, or we think that applies a little bit to the Olympics too, but we'll talk about FIFA first. FIFA is very hot. If we think there's any reason that, whether it's Boston or anywhere else, that they're not doing their job, we're going to take those World Cup games and move them someplace else. Seperti biasa ya, sosok Donald Trump ini bikin kacau. 8 bulan lagi Piala Dunia 2026, tapi masih ada aja drama politiknya. Ini Presiden Trump sekarang ngancam mau memindahkan pertandingan dari kota-kota yang menurut dia nggak aman. Katanya sih gitu, katanya nggak aman. Itu dia, Dina. Ini kan bukannya kota-kota tuan rumah itu sudah ditentukan dari jauh-jauh hari begitu ya, dari bertahun-tahun lamanya kan. Betul. Dari San Francisco, Seattle, terus sekarang ke Boston yang kena sasaran. Ya. Nah, ini kan bukan proyek Roro Jonggrang gitu ya, Dina ya, yang bisa dipindah-pindahkan hamin sekian bulan. Setuju sekali, dan itu yang menjadi masalah, di mana panitia penyelenggara kan bilang bahwa sebenarnya persiapannya sudah 1 dekade begitu. Bayangin ya, dana dari pemerintah kota udah pasti digelontorkan gila-gilaan buat renovasi stadion, kemudian perbaikan infrastruktur, sistem keamanan kan Sania, dan belum lagi persiapan hospitality-nya. Hotel dan yang lain-lain ini kan nggak bisa tiba-tiba dibatalin. Cuman karena beda pandangan politik soal imigrasi dan juga kriminalitas yang sebenarnya tadi sudah disinggung berkaitan dengan demo Palestina. Betul sekali, dan ini sih menurut aku juga nggak masuk akal ya, apalagi kalau kita lihat nih dari sisi bisnisnya dan juga dari fansnya. FIFA ini kemarin umumin tiket yang kejual udah lebih dari 1 juta. Hospitality package juga udah laku dari setahun yang lalu. Nah, Betul. terus gimana nasib fans yang udah beli tiket dan juga booking hotel di kota-kota itu? Menurut kamu gimana, Dina? Iya, makanya kan jadi dipertanyakan begitu. Mereka kan sebenarnya nggak peduli juga ya, maksudnya nggak ngaruh-ngaruh banget begitu wali kotanya Demokrat atau Republik gitu misalnya. Yang penting sebenarnya pengen nonton bola. Dan ini jadi kelihatan banget ya pemirsa, kalau isu keamanan ini jadinya cuma dijadikan alat politik aja sama Trump buat menekan lawan-lawannya. Ya, dan posisi FIFA juga jadi serba salah ya. Di satu sisi mereka ini bilang punya keputusan akhir soal venue, tapi di sisi lain mereka juga bilang keamanan itu tanggung jawab dari pemerintah. Jadi kayak saling lempar bola panas gitu loh. Terus juga ujung-ujungnya yang pusing ya pemerintah kota yang udah siap jadi tuan rumah. Yes, betul sekali. Kasihan banget ya kota-kota ini udah keluar duit banyak, kemudian juga udah promosi kemana-mana berharap dapat devisa kan yang besar dari acara ini, malah digantungin gini. Harusnya kan pesta olahraga seperti ini sebesar Piala Dunia ini kan bisa menyatukan seluruh dunia, bukan malah jadi panggung politik internal. Bener banget, dan semoga sih ini juga cuman gertakan aja ya. Seperti biasa ya. Betul, jangan sampai citra Amerika Serikat sebagai tuan rumah jadi jelek cuma gara-gara urusan politik yang gak ada habisnya. Kita lihat aja deh gimana kelanjutannya nanti. Yes. Kalau memang alasannya tentu masalah keamanan ya semoga bisa tertangani dengan baik ya, Dina. Yes, betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya, di mana dimulai dari dalam negeri.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk menangani hutang kereta cepat Wush, di mana Luhut menyebutkan pada saat ini pemerintah tinggal menunggu keputusan Presiden untuk menetapkan mekanisme resmi. Luhut menjelaskan skema pembiayaan akan melibatkan sejumlah pihak termasuk pemerintah dan BUMN. Salah satu opsi yang dibahas adalah menggunakan dividen atau skema serupa dengan pembiayaan LRT yang dilakukan secara bertahap. Ia juga menegaskan tidak ada transportasi publik di dunia yang sepenuhnya menguntungkan tanpa dukungan subsidi pemerintah, namun menurutnya subsidi yang harus diberikan harus terukur dan tidak membebani keuangan negara. Tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Nah ini lagi yang bikin pusing nih Dina nih. Pak Menkyu kan memang bilang ya proyeksi bunga utangnya aja itu bisa 2 triliun rupiah setahun ya. Yes. Sementara pendapatan operasional Wush diprediksi cuma 1,5 T. Nombok dong berarti kan setengah tahun cuma buat bayar bunga doang. Belum lagi pokok utangnya tuh berapa tuh. Betul Sania, dan dari zamannya Pak Ignatius Jonan kalau kita flashback kan sebenarnya dari beliau Menhub udah diwanti-wanti, udah diingetin gitu soal skema bisnis dan juga potensi bengkaknya biaya. Bener dong kejadian kan sekarang. Itu dia Dina, dan kalau kamu sendiri sebenarnya udah pernah naik Wush belum? Udah, sebenarnya aku udah naik Wush dan luar biasa begitu. Aku juga setuju bahwa di mana sebenarnya fasilitas yang mungkin pemirsa CNBC Indonesia juga yang pernah naik Wush, fasilitasnya luar biasa, modern, cepat, nyaman. Tapi kalau mau kita pikir begitu ya dari logika kelihatannya aja kasat mata begitu, kalau kita hitung-hitungan bisnisnya ini memang nggak masuk akal begitu dari awal. Memang beberapa atau banyak orang begitu, berapa banyak sih memang orang yang rela bolak-balik Jakarta Bandung pakai Wush setiap hari sampai bisa akhirnya nutupin biaya operasional yang memang super mahal ini, Chania. Nah itu dia Dina, bayangin aja nih ya, mulai dari perawatan rel, stasiun, keretanya sendiri itu kan mahal banget. Wush juga kan bukan satu-satunya moda transportasi ke Bandung loh. Betul. Pesaingnya juga kan masih banyak begitu ya, seperti kereta konvensional dan juga travel mobil yang ini harganya kita tahu lebih terjangkau buat mayoritas orang. Ya. Jadi pasarnya sangat tersegmentasi. Tapi memang ya kita akui begitu ya, beberapa orang merasa terbantu dengan adanya Wush karena ke Jakarta Bandung ini jadi cepet banget gitu. Ya, setuju Sania. Makanya sebenarnya ujung-ujungnya jadi solusi yang ditawarkan oleh Pak Menkyu, yaitu tadi udah pakai dividen BUMN aja buat nyicil gitu ya, solusinya akan disebutkan. Jadi benar-benar kayak subsidi silang dari BUMN-BUMN lain yang lebih sehat buat nombokin proyek ini. Jadi ya ada benernya juga sih, karena memang bagaimanapun kan KCIC ini entitas bisnisnya PT KAI yang merupakan bagian dari BUMN. Jadi cukup beralasan, cukup fair juga ya statement Menteri Keuangan Purbaya. Ya betul sekali, dan CEO Danantara Rosan Roslani sendiri kan juga kata ini masih mau mempelajari ulang dari skemanya. Ya. Kita tunggu aja hasilnya dan kajiannya akan seperti apa dari Pak Rosan, apakah ada skema yang bisa jadi solusi. Tentunya kita juga harapkan ya bisa ada solusi untuk utang Wush ini. Kita tentunya akan nantikan bersama. Dan semoga fasilitas Wush ini jangan sampai dihilangkan begitu ya, membantu cukup banyak orang. Kita ke informasi lainnya. Badan Pengelola Investasi Danantara membuka peluang perekrutan WNA untuk perusahaan BUMN. Namun CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan dalam perekrutan WNA untuk memimpin perusahaan pelat merah perlu analisis secara mendalam. Rosan menegaskan ekspatriat yang dapat mengisi kursi manajemen perusahaan negara kriterianya adalah merupakan sosok yang memiliki pengetahuan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan dapat membawa perusahaan BUMN untuk berdaya saing secara global. Rosan melanjutkan jika sosok tersebut memiliki standar tata kelola manajerial yang bagus, maka akan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Rosan menambahkan upaya yang dilakukan semata-mata untuk mengurangi atau mereduksi secara total hal-hal kemungkinan ditemukan dalam tubuh BUMN. Ya Dina, ini satu lagi gebrakan dari Danantara. Bagaimana menurut kamu, setuju nggak? Gimana ya? Sejujurnya kurang setuju sih Sania. Sebenarnya agak ada perdebatan begitu ya, menurut saya sih sebenarnya nggak perlu lah. Kalau kita cari WNA, jangan ikut-ikutan sepak bola, dikit-dikit naturalisasi, dikit-dikit naturalisasi. Hasilnya kan zong juga, gagal ke Piala Dunia. Dan ya itu tadi kan penyediaan lapangan kerja di Indonesia juga masih
harus dioptimalkan, harusnya kenapa kita malah kasih kesempatan buat WNA gitu kan. Bener banget, dan Indonesia juga punya kok banyak SDM yang bagus. Sepakat. Lulusan Harvard, lulusan kampus-kampus internasional, juga pengalaman di berbagai perusahaan. Kriteria yang disebutkan antara ini sebenarnya banyak juga loh di sini gitu Ya kan. benar-benar, kita kan nggak kekurangan SDM gitu. Lagi pula Direksi BUMN Warlock gitu ya, sebutannya warga lokal alias WNI, ini kan paham budaya kerja dan juga karakter pegawai dari kegiatan bisnis di Indonesia juga. Betul, itu dia Dina, dari Indonesia ini memang nggak kekurangan stok SDM hebat kok. Beberapa mantan dirut BUMN saat ini juga pada nganggur. Bisa kali direkrut lagi, atau mungkin dengan antara pakai fit dan proper test yang baik dan juga benar. Dilihat dari kualitas kerjanya, meritokrasi begitu ya. Kalau tahap fit and proper test saya yakin nih ada, tapi mungkin tidak lagi seperti yang dilakukan di DPR yang terbuka begitu ya. Mungkin tahap ini juga tertutup. Nah, artinya jika tahap itu nggak ada, kita tidak perlu adalah pilihan opsi begitu ya untuk merekrut WNA. Kita berdayakan saja SDM lokal yang punya potensi besar dan yang muda, dari yang muda sampai yang tua gitu. Jadi stoknya masih banyak sekali. Yes, betul sekali, dan bisa jadi Danantara ini sudah bosan juga dengan wajah lama, sudah jadi rahasia umum juga, di mana direksi BUMN ini kan cuma diputar-putar dari BUMN satu ke BUMN yang lain. Jadi mungkin Danantara juga pengen ada yang wajah yang baru kali ya. Refreshing begitu, mengubah wajah-wajah lama ke wajah yang baru. Masuk akal sih, tapi yang pasti emang diantara ingin WNA yang pimpin perusahaan BUMN ini agar BUMN bisa naik kelas, bisa lepas dari jeratan utang yang sudah profit, bisa makin cuan, supaya bisa ngasih pemasukan lebih ke negara. Ya, itu juga betul sekali kalau dilihat dari perspektif itu, kalau arahnya ke sana ya kita dukunglah pokoknya keputusannya yang terbaik.